Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat dan firman Tuhan. Siapa yang kemarin ikut retreat tolong angkat tangan dulu. Siapa yang tidak ikut retreat tolong angkat tangan. Siapa yang sebetulnya dia nggak tahu dia ikut retreat atau enggak. Nah, lebih parah, ulang. Soalnya jumlahnya belum pas. Siapa yang ikut retreat kemarin tolong angkat tangan. Siapa yang belum ikut retreat kemarin angkat tangan. Kita mau berikan tepuk tangan selamat datang buat siap saudara. Haleluya. Buka kitab kita sama-sama. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau bicara tentang iblis mencegah. Bilang sama sebelah saudara, iblis itu ada. Amin. Orang modern mulai tidak percaya iblis. Saya selalu bilang, orang yang tidak percaya setan adalah orang yang kerasukan setan. Iya kan? Orang yang tidak percaya setan itu ada karena sudah ada di dalam setan dia. Iya kan? Sehingga dia bilang setan gak ada, lu gak kelihatan ada di dalam dia soalnya. Iya kan? Kalau setan itu tidak ada. Kenapa ada laki doyan laki? Iya kan? Tahu gak saudara? Anjing laki saja tidak tertarik sama anjing laki. Kalau anjing laki tomplok-tomplokan sama anjing laki, anjingnya bilang, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Ya. Babi perempuan tidak pernah tertarik sama babi perempuan. Ya kan? Kalau ada babi perempuan, tahu dong babi. Babi saya lihat di Amerika ini senang sekali. Iya kan? Gak ada yang bilang dia haram. Ya, kalau babi di Indonesia, aduh, makanya lihat anak babi kalau jalan nunduk dia malu mamanya babi. Iya kan? Kelinci kalau jalan lompat-lompat dia senang sekali mamanya bukan babi, ya kan? Babi perempuan tidak pernah suduk-sudukan sama babi perempuan. Kalau ada babi perempuan nempel-nempel ke babi perempuan yang lain, pasti babinya bilang begini, jangan kayak manusia ngana, jangan kayak manusia ngana, stop. Kelakuan aneh-aneh ngana, ya kan? Nah, kalau setan tidak ada, ya kan? Mana ada orang umur 41 tahun perkosa anak laki-laki umur 7 tahun, 6 tahun, ya kan? Yang disebut pedofil. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang modern berkata, setan tidak ada. Dan tahukah saudara, setan paling senang dibilang tidak ada. Kenapa? Kita nggak waspada. Hello? Gini. Selalu saya bilang, the church has to make some noise. Gereja itu harus ada bunyinya. Karena kalau bukan nggak ada bunyi, kita bingung mana gereja, mana Madame Tussauds Museum. Ya kan? Karena semuanya. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan? Setan paling senang orang beranggapan bahwa setan tidak ada. Karena kalau kita tidak waspada, setan akan makin bebas dalam penyerangannya. Ngerti sampai di sini? Contoh. Kalau saya baru masuk ke Philadelphia, dan saudara orang yang sudah lama di Philadelphia tiba-tiba bilang sama saya, oh Pak Gilbert, Philadelphia it's okay. Mobil gak usah dikunci, aman. Barang-barang taruh aja di dalam mobil, tanpa mobil dikunci, aman. Maksudnya ada yang amanin gitu. Setengah jam kita masuk toko, mobil gak dikunci, barang-barang ada di mobil, tiba-tiba aman, bersih semuanya. Ya,
Kenapa? Maling paling senang kalau ada pemikiran di daerah ini tidak ada maling. Penjahat paling senang kalau ada pemikiran di daerah ini tidak ada kejahatan. Artinya we are not alert. Kita tidak apa? Watchful. Kita tidak waspada. Hello? Jelas sampai di sini. Amin. Ngerti kan sampai di sini? Nah, pandangan orang modern setan tidak ada, itu membuat setan senang. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pandangan yang bilang setan tidak ada. Ada yang bilang setan itu ada dan menakutkan. Ada orang takut sekali kalau udah dengar setan. Dia lagi jalan, terus bunyi. Dalam namanya. Dalam. Ya. Tetapi pandangan yang ketiga ini yang saya percaya. Setan itu ada. Tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Sama-sama bilang setan itu ada. Tapi saya menang. Amin. Bilang sama sebelah saudara. Setan takut sama kamu. Amin. Kalau sebelah saudara bilang setan takut sama kamu, bilang sama dia amin gitu. Ulang. Setan takut sama kamu. Jangan gini, setan takut sama kamu. Sama, saya juga takut sama dia. Namanya parah saudara. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Paulus bilang begini. Sebab dikatakan apa? Kami, aku dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi apa? Iblis apa? Telah mencegah kami. Pertanyaan saya, iblis mau cegah kita dari apa? Satu, iblis tidak mau lihat kita bahagia. Iblis tidak mau lihat kita mengalami kemajuan. Pekerjaan iblis, dia mau mencegah. Mencegah kita dari melayani, mencegah kita dari menjadi suami yang baik, istri yang berkenan kepada Tuhan, mencegah kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kan? Sehingga iblis selalu membuat kita nyaman dengan dosa kita. Iblis membuat kita nyaman dengan kesalahan-kesalahan kita. Iblis bikin comfort dalam hidup kita dan bilang, it's okay, kamu berzina sedikit, kan gak apa-apa, normal. Iblis mau mencegah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan Yesus harus terus berjuang dan merebut kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan senang lihat saudara bahagia. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan senang lihat kita bahagia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan senang lihat saya senang. Tuhan senang gak lihat saudara stres? Halo? Tuhan senang gak lihat saudara stres? Tuhan senang gak lihat rumah tangga saudara maki-makian, bentak-bentakan gitu? Tuhan senang gak lihat hidup saudara penuh dengan kepahitan, kekecewaan gitu? No. Tuhan senang, hello? Tuhan senang lihat kita bahagia. Amin. Dan saya selalu bilang gini, bahkan keinginan Tuhan untuk kita bahagia lebih besar daripada keinginan kita untuk berbahagia. Keinginan Tuhan supaya kita berhasil lebih besar daripada keinginan kita sendiri untuk berhasil. Mungkin saya bilang, sorry ya benar. Kayaknya pandangan itu keliru deh benar. Saya tuh pengen banget berhasil. Saya pengen banget bahagia. Tapi Tuhan kayaknya menghambat.
Saya mungkin memang diciptakan untuk menderita. Pertanyaan saya, kalau saya ingin berhasil, kalau saya ingin bahagia, apa yang sudah buat untuk keberhasilan saudara? Kadang-kala kita hanya ingin berhasil, tapi dengar baik. Apa yang Tuhan buat supaya kita mau bahagia? Apa yang Tuhan buat supaya kita bisa berhasil? Satu, dia tinggalkan sorga. Amin. My God is a serious God. Dia tinggalkan sorga. Sama-sama bilang sama saya, dia tinggalkan sorga. Kita kadang-kadang untuk kebahagiaan kita ninggalin sesuatu tuh malas gitu. Ninggalin tidur kita aja malas. Ya kan? Kadang-kadang kita mesti bangun lebih pagi. Tuhan juga belum bangun ternyata. Kadang-kadang kita untuk ninggalin kebiasaan malas kita untuk baca Alkitab tiap hari aja susahnya minta ampun. Lalu kita bilang, ya tapi kan saya ingin bahagia. No. Kristus tinggalkan sorga. Sama-sama bilang sama saya tinggalkan sorga. Jelas sampai di sini. Amin. Kita kadang-kadang gak mau ninggalkan zona nyaman kita, comfort zone kita. Hanya untuk apa? Perjuangan keberhasilan, perjuangan kebahagiaan. Yang kedua, apa bukti Kristus ingin kita bahagia? Dia mati buat kita, dia curahkan darah buat kita. Dia berkorban buat kita, dia bayar segala harganya. Kita kadang-kadang pengen berhasil, tapi kalau mesti begini, saya mesti ngalah. Saya mesti sabar. Saya mesti setia. Iya kan? Yang ketiga, bukan hanya itu. Ketika dia kembali ke sorga, dia berikan Roh Kudus buat kita. Amin. Dan bukan hanya itu. Dia kirimkan penjagaan malaikat Tuhan. Sampai dia buat perjanjian dengan kita. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Kita begitu berharga sampai Yesus bilang apa? Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Sekarang saya mau tanya, jumlah rambut sudah berapa? Nggak usah saya tanya rambut lah, alis saja berapa nih? Ya, masih belum bisa. Bulu mata jumlahnya berapa? Makanya Tuhan tuh sayang sama Indonesia. Saya percaya Indonesia itu negara yang paling disayang Tuhan. Bayangkan kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Haleluya, Tuhan baik. Makanya kita punya dasar negara Pancasila. Kita punya lambang negara Garuda. Iya kan? Kenapa Garuda itu hebat dong Garuda ya kan? Makanya kan kalau dulu kita sekolah kan 8 itu apa? Buntutnya. 17 itu apa? Sayapnya. 45 itu apa? Bulu leher. Mantap, lulus saudara. Ya. Coba kalau kita merdeka tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Lambang negara kita apaan? Capung. Ya kan? Satu. Iya kan? Jadi Indonesia ini disayang Tuhan. Tuhan udah atur luar biasa. Makanya in everything we have to thanks God. Ya kan? Kita ini harus bersyukur sama Tuhan. Tanggal kemerdekaan aja Tuhan sudah atur. Ya kan? Raja Wali. Ya kan? Taruhlah misalnya tanggal 12 gitu. Bulan 1 ya kan? Bukan Raja Wali. Emprit. Ya kan? Tahu emprit? Emprit itu terbangnya gak jauh, bunyinya banyak. Emprit. Kok Raja Wali gak pernah bunyi? Bunyinya Raja Wali itu tahu gak sudah? Bunyinya cuma sekali. Kalau dia mau terbang dia bunyi. Wah! Terus dia gini. Terus dia naik ke atas. Itu Raja Wali. Ya kan? Jadi kalau di gereja orang kebanyakan ngomong kerja juga enggak. Itu namanya emprit. Jangan ketawa emprit. Ya kan? Kan di gereja ada tuh yang ngomong kerja enggak, ngomong aja. Udah tahu belum? Sini kan gini. Nah, sekarang kita udah tahu emprit ya. Banyak gereja pecah bukan karena setan, karena emprit. Enggak percaya. Saudara, saya 30 tahun dalam pelayanan. Saya udah tahu banyak gereja pecah itu bukan karena setan. Tapi karena emprit. Ya emprit ya. Gereja maju bukan karena orang-orang hebat. Karena mentalnya mental Garuda.
mental Raja Wali. Wah, ada badai naik, par Raja Wali. Tanya sama sebelah saudara, Raja Wali atau emprit? Tadinya sih emprit. Masih mending kalau tadinya emprit sekarang Raja Wali. Repotnya tadinya Raja Wali sekarang jadi emprit. Aduh, macem-macem. Tuhan tuh sayang Indonesia. Ya kan? Makanya merdekanya persis 17 Agustus tahun 45. Kalau bulan 1 tahun 1 emprit. Ya kan? Atau enggak capung sekalian. Ya kan? Jadi hari ini saya mau bilang buat saudara, gini-gini. Hidup Kristen, Allah mau kita bahagia. Keinginan Tuhan untuk kita berhasil, keinginan Tuhan untuk bahagia, lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Yang pertama apa tadi saya bilang? Sakit gak sih hati ketika kita ngomong gitu terus orang tapi ya pendeta mesti sabar walaupun sebetulnya udah makan hati, jantung, paru-paru, usus semua udah kemakan ini. Ulang! Apa yang Yesus buat demi keberhasilan kita? 1, dia tinggalkan sorga. Yang kedua apa? Dia mati buat kita. Yang ketiga apa? Dia kirim Roh Kudus buat kita. Yang keempat apa? Dia jaga kita dengan pasukan malaikat. Sampai dia jamin 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita. 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Itu tidak akan menimpa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Rambut di kepala kita terhitung semuanya. Amin. Tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Belum puas sampai di situ. Dia juga berikan firman buat kita. Amin. Firman itu apa? The road map. Ya kan? Petunjuk jalan. Ya kan? Seperti GPS-nya tuh. Dan dia jamin kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Kamu akan naik. Dengan lain kata kamu akan sampai tujuan. Dan tujuan Tuhan adalah untuk memberkati kita lebih dan lebih lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita sepakat dulu. Kerinduan Tuhan untuk kita berhasil lebih besar daripada kerinduan kita sendiri untuk berhasil. Amin. Kerinduan untuk kita bahagia lebih besar daripada kerinduan Tuhan untuk kita bahagia lebih besar daripada kerinduan kita untuk bahagia. Kita cuma berhayal doang gitu. Kapan saya bahagia? Orang Indonesia ini paling senang menghayal. Tahun 70-an Rinto Harahap bikin lagu. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Terus mencoknya di mana? Tahun 80-an Dul Sumbang bikin lagu. Kalau bulan bisa ngomong. Ya kita gak bisa tidur, dia ngobrol sama matahari tiap malam. Ya kan? Dia panggil matahari malam-malam, Mat, lagi ngapain Mat? Lu lagi gak dinas? Enggak nih, gue lagi istirahat sama bini gue, lu ngapain? Biasa, nerangi bumi. Ya kan? Tahun 90-an, tahu siapa yang bikin lagu itu. Andai aku jadi orang kaya. Kita cuma penuh hayalan, kapan saya kaya, kapan saya sukses, kapan saya begini, kapan saya begini. Tetapi Kristus melakukan segalanya untuk kebahagiaan dan sukses kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya selalu saya bilang, orang sukses bukan orang yang sempurna. Tapi orang sukses adalah orang yang mau disempurnakan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Iya kan? Orang sukses adalah orang yang dibentuk melalui waktu dan proses kehidupan. Amin. Berarti waktu saudara melihat, kok saya belum sukses? Selalu saya bilang, belum sukses bukan berarti tidak sukses. Sama-sama bilang sama saya, belum sukses bukan berarti tidak sukses. Kita kadang-kadang bilang, wow saya di Philadelphia ini gak sukses nih pendeta. No. Might be belum sukses, tapi bukan berarti tidak sukses. Kenapa? Orang-orang sukses bukanlah orang-orang dilahirkan untuk menjadi sukses.
Tapi orang-orang sukses adalah orang yang diproses melalui badai yang besar. Sehingga dia dikuatkan untuk meraih keberhasilan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, makanya ayat ini bilang, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus pernah lebih dari sekali. Tapi iblis telah mencegah kami. Nah pertanyaannya, when the devil tried to block our ways, kalau setan mulai mencegah dan menghambat kita, apakah kita menyerah? Paulus bilang gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Nah karena itu kesimpulan saya, pada dasarnya suka atau tidak suka, iblis selalu akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta kenapa ya? Saya pengen berhenti merokok, kok susah banget ya. Saya pengen lepas dari kebiasaan buruk saya, kok susah banget ya. Saya pengen berhenti untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, kok susah banget ya. Saya pengen gitu belajar jadi istri yang lebih sabar gitu, ngerti suami saya, kok susah banget ya. Karena iblis mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jelas di sini. Tetapi kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Ya saya sih pengen pendeta. Tapi setan mencegah. Itu saya mesti buat apa dong? Lawan. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Makanya tahukah saudara? Iblis paling benci sama orang Kristen. Tapi gak apa-apa. Saya juga paling benci sama dia. Ya. Saya lebih senang setan benci saya daripada setan sayang sama saya. Ya kan? Ada banyak orang yang bilang, gitu lu benci setan, biarin aja. Saya lebih mending setan benci saya, saking bencinya dia gak mau deket-deket saya. Daripada dia sayang, Gilbert. Muah. Ya. Saudaraku, iblis selalu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi hidup Kristen tidak menyerah. Karena kita tahu, jika Tuhan di pihak kita tidak ada yang dapat melawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, makanya saya simpulkan begini. Iblis itu jangan ditakuti tetapi dilawan. Never let the devil entertain your mind. Amin. Iya kan? Kadang-kala kita bilang gini, kayaknya saya nggak mungkin deh. Kayaknya saya nggak bisa berubah deh. Kayaknya rumah tangga saya nggak bisa bahagia deh. Lalu kita biarkan the devil entertain our mind. Iya kan? Dan kita larut dengan entertainmentnya setan itu. Iya ya, kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Memang begini. Ya udah saya terima nasib aja. Ya udah saya sabar. Lu sabar bener. Karena itu dalam hidup ini selalu saya bilang. Kalau Tuhan menguji kita bertahan. Sama-sama bilang kalau Tuhan menguji saya bertahan. Kalau saya salah berubah. Kalau setan menyerang lawan. Amin. Kita nih kadang-kadang lihat masalah salah-salah gitu. Salah kita tapi setan yang kita tolak. Suami kabur nih bu dari rumah bu. Kenapa? Bacot kita, waduh gak karuan bu. Bacot kita kayak ada siletnya gitu bu. Jangankan suami bu. Anjing aja di rumah sampai stroke bu. Tahu anjing stroke bu? Sampai gini. Anjingnya sampai stroke bu. Benar bu. Karena ibu udah lebih dari emprit bu. Ya, suami kabur. Terus ibu tolak-tolak setan. Dalam nama Yesus setan-setan yang membuat suami kabur. Aku tolak. Sama setannya bilang, bukan gue. Bacot lu tuh. Ada anak muda yang pacaran putus ganti. Kenapa? Memang karakternya jelek bu. Ada orang karakternya jelek banget bener. Kucing aja sampai lihat dia meong gitu lari. Ya. Lalu dia bingung kenapa Tuhan. Setan-setan jomblo sedang menguasai saya. Setan-setan diputusin menguasai saya. Setan aja lihat sudah pengen mutusin saudara juga. Benar. Nah gini. Kalau itu salah kita, apa tadi saya bilang? Berubah. Jujur aja. Ada orang di pelayanan ya. Gini. 1 kali, 2 kali pindah gereja wajar lah. Karena mungkin ada persoalan-persoalan
tertentu lah, normal lah. Gitu ya kan. Tapi ada orang, itu anggota GKMM gitu, gereja Kristen muter-muter. Iya kan? Lama-lama GKMM SP, gereja Kristen muter-muter sampai pusing. Iya kan? Lama-lama GKMM, SMM gitu. Gereja Kristen muter-muter sampai muntah-muntah saudara-saudara ya kan. Karena dia muter terus ya kan. Ya kan. Ada orang gitu. Nah kenapa? Karena setiap kali dia masuk gereja. Dan gini-gini, kita sepakat dulu. Tidak ada gereja yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada gereja yang sempurna. Amin. Dan permintaan saya buat saudara yang suka muter-muter gereja ini cuma satu. Kalau saudara lihat ada gereja yang sempurna, jangan saudara masuk. Dengan saudara masuk gereja itu pasti jadi rusak lagi. Ya kan? Karena rupanya pembawa masalahnya itu saudara gitu ya kan. Jadi kalau lihat gereja sempurna, oh gue jangan masuk deh, kesian tuh gereja. Karena ada ada yang ngeliatin saya gini lagi. Jangan-jangan mengena betul di hatinya itu. Ya kan? Maksud saya gini. Kita kan biasanya gitu kan, pas masuk gereja dari luar gitu, kita anggap semuanya beres gitu. Pas kita udah mulai masuk, aduh gak nyangka ya kok gereja tuh gitu ya. Gini, tidak semua masalah tuh karena setan. Amin. Tidak semua masalah juga merupakan ujian Tuhan. 78% masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah kesalahan kita. Amin. Kadang-kala kitanya memang gak bisa bekerja sama orang. Kadang-kala kitanya memang terlalu angkuh, kadang-kala kitanya egois, kadang-kala kita kepala batu. Kadang-kala kita, lubang hidung ngadep atas gitu. Tahu lubang hidung ngadep atas gitu, kalau ngeliat orangnya. Tunggu sampai kemasukan air baru nunduk. Yang ketawa lu sadar. Ya. Karena memang belagu banget gitu orangnya. Sama setan aja kaget, jadi lu lebih belagu dari gue katanya. Ya. Nah 78% masalah dalam hidup ini kalau kita mau jujur itu karena salah kita. Nah kalau salah kita berubah. Amin. Tetapi ada banyak juga masalah yang terjadi serangan setan. Kalau serangan setan lawan. Sama-sama bilang sama saya lawan. Nah kalau Tuhan menguji kita setia. Amin. Jangan Tuhan menguji kita, ya kan? Lalu kita lawan dalam nama Yesus, setan tolak, keluar. Sampai malaikat bilang saya keluar. Sampai malaikat pun diusir, aduh tega nih orang. Tapi sebaliknya, ketika setan menyerang kita, jangan kita sabar. Setan lagi menyerang kita, aku berserah. Setan bilang amin. Jadi kalau kita lihat masalah, kalau kita nggak bahagia, kalau kita lihat kayak ada kegagalan, nilai dulu ini why. Ini ujian dari Tuhan, sabar. Di balik kesabaran ada upah yang luar biasa. Kalau itu karena kesalahan kita, berubah. Kita mau doa sampai nungging-nungging juga. Kalau itu salah kita lalu kita nggak mau berubah, tetap aja Tuhan bilang jangan minta mujizat, berubah. Jelas sampai di sini. Amin. Nah, iblis itu jangan ditakuti. Tapi lawan. Pertanyaannya gimana kita bisa melawan iblis? Satu, kita harus hidup dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang sama saya syukur dan sukacita. Setan paling senang satu, dengan orang yang emosional. Dua, orang yang suka ngambek. Tiga, orang yang simpan kepahitan. Jadi kalau ada orang tuh suka ngambek, ada orang suka emosional, ada orang suka simpan kepahitan, peluk dia bilang gini, wah lu anak kesayangan nih.
Anak kesayangan siapa? Pak Lukas ya? Enggak, setan. Karena gini, setan gak peduli saudara pelayanan. Halo? Setan gak peduli saudara aktif di gereja. Setan gak peduli saudara cinta Yesus. Tapi kalau saudara setiap kali ada masalah, terus emosian gitu, terus ngambek, terus simpan kepahitan. Setan paling gampang pakai saudara. Saya mau tanya sama saudara. Saul itu anak Tuhan atau anak setan? Halo? Saul itu anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. He loved God so much. Siapa yang angkat Saul menjadi raja? DPR. Koalisi merah putih bos, yang angkat dia bos. Banyak kan nonton berita di Indonesia jadi begini nih saudara nih. Siapa yang angkat Saul menjadi raja? God himself. Kenapa Tuhan angkat dia? Karena Tuhan lihat kesungguhan dia. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia lihat Daud mulai diberkati. Karena perempuan-perempuan Yerusalem berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia mulai iri. Dia mulai ada kepahitan, hello. Dia mulai ada apa? Emosi. Dia mulai ngambek. Dia mulai bilang, oke. Sekarang baru dipuji, sebentar lagi dia yang jadi raja. Aha. Apa yang terjadi? Mulai saat itu, dia jadi orang yang kerasukan setan. Bayangkan. Bayangkan. Berkali-kali dia lempar Daud dengan tombak. Siapa Daud buat apa itu namanya, buat Saul? Folks, yang pertama, Daud pernah nolong dia waktu dia kerasukan. Betul nggak? Alkitab berkata sampai ludahnya meleleh-meleleh ke janggutnya. Daud yang tolong. Bayangin, orang yang pernah nolong dia tiba-tiba mau dibunuh. Jahat nggak tuh Saul? Kalau kita jadi Daud, kita bilang, Ul. Lu inget ya, waktu lu ngiler-ngiler siapa yang nolong? Gue yang nolong kan, kalau enggak lu masih ngiler sampai sekarang lu. Biasa gitu kan, kita senang apa tuh, ngungkit-ngungkit kebaikan kita kan. Udahlah, kalau kita bisa berbuat baik itu anugerah, jangan diungkit-ungkit saudara. Dia tuh pendeta, kalau saya nggak tolong pendeta, sekarang udah tidur di got. Lu pikir ikan cu tidur di got. Sembarang-sembarang aja saudara ini. Ya. Apalagi yang dia buat? Daud. Daud tuh nyelamatin mukanya Saul bos. Waktu Goliat maki-maki bangsa Israel. Daud ngapain? Daud yang hadapin, Saul ngapain? Kalau anak muda sekarang bilang apa tuh tentang Saul? Cemen. Tahu cemen? Cepat menyerah. Cemen dia, cemen. Baju-baju kerajaan, pasukan banyak, ditantang. Ya. Daud yang maju. Daud yang nyelamatin muka Saul. Ya kan? Tapi itu yang saya bilang. Orang kalau hatinya suka ngambek, suka emosi, dan apa? Suka simpan kepahitan. Enak ngomongnya. Karena kelihatan dari muka-muka saudara ada gue ini kayaknya nih. Gue ini kayaknya. Sorry ya, pakai bahasa ini. Anak kesayangannya setan. Hari ini kita mau ambil komitmen. Apapun yang terjadi, kita mau hidup dengan syukur dan sukacita. Haleluya. Setan paling pahit aja. Kalau dia lihat apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Kita tetap bersukacita. Aku tahu Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu Allahku membela aku. Aku tahu Allahku menyediakan yang terbaik bagi aku. Berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang, saya akan tetap bersyukur. Saya akan tetap bersukacita. Dalam segala hal. Amin.
Selalu saya bilang syukur dan sukacita tidak pernah merugikan kita. Ngambek ngerugiin kita enggak? Ngerugiin. Emosian, makan hati kepahitan, merugikan kita enggak? Satu, merugikan apa? Merugikan kesehatan kita. Orang yang suka emosian, orang yang suka ngambek, orang yang suka kepahitan, cepat mati. Dan saya mau bilang sama saudara, di Amerika ini mati itu mahal. Kau pikir mati murah kah? Kalau masih susah jangan mati dulu. Mati aja bisa 8.000, 9.000 di sini. Jangan mati dulu. 8.000 sudah pakai ke mall, dapat untung banyak itu. Apalagi Black Friday. Daripada cuma beli peti sama kuburan, ya kan? Bilang sama Tuhan, Tuhan saya masih susah. Jangan mau mati dulu, tunggu saya kaya Tuhan. Ya kan? Saya mau menikmati. Rugi lo ngambek itu, rugi lo emosi. Yang pertama, dia cepat mati. Yang kedua, sudah kelihatan cepat tua. Sampai orang panggil sudah, oma. Oma umur berapa? Saya baru 32, coba bayangkan. Baru 32 orang pikir udah 97. Ya. Tapi orang kalau bersuka cita, orang kalau bersuka cita, bersyukur sampai orang tanya, Ci, kuliah di mana? Aduh, saya udah punya cucu 4, umur saya udah 73. Yaelah. Umur 73 masih dipanggil Ci, yaelah kuliah di mana? Ya. Orang yang suka emosi, gak banyak teman. Kita gak suka duduk sama orang yang sebentar-bentar marah gitu. Ya kan? Makanya saya kalau duduk sama orang, saya cari-cari gitu. Saya paling gak betah duduk sama orang yang di sebelah saya tuh umurnya udah 60 ke atas. Saya kalau duduk paling senang duduk sama orang yang umurnya 20-an, 30-an tuh enak gitu. Pendeta, itu apa tuh namanya? Grup basket sudah apa namanya? 76ers ya. Sixers tuh begini. Wow, itu kan asik kita nontonnya. Yankees tuh begini. Itu enak. Tapi kalau saya duduk samping 60 tahun, ya. Bentar. Pendeta tekanan darah berapa? Pendeta ada gula ya? Gula berapa gula? Urik asid berapa? Pendeta ada asam urat nggak? Nggak ada Pak asam urat, asam ketek saya ada. Ini sebetulnya pergaulan atau mau ngisi pendaftaran rumah sakit nih? Gue kayak duduk di depan apoteker, ya kan? Kayak isi pendaftaran gitu. Umur berapa? Tekanan darah berapa? Ya sebelum ketemu Bapak sih tekanan darah saya 110. Pas ketemu Bapak kayaknya udah 180 nih. Iya kan. Habis manis ditaruh di darah. Manis itu taruh di muka bos. Iya kan. Muka manis, darah gak boleh manis. Ini muka pas-pasan. Darah manis. Makanya gini. Ada cara yang paling mudah untuk hidup sehat. Belajar bersyukur, belajar bersuka cita dalam segala perkara. Wow. Orang kalau banyak bersyukur, matinya lama. Gak mati-mati aja saudara. Setan juga bete lihat dia. Ini orang ada masalah bersyukur terus. Ya kan? Lihat. Paulus dan Silas masuk di penjara bersyukur saudara. Daniel di gua singa bersyukur. Orang-orang yang bersyukur dan bersuka cita. Selalu ada pembelaan, selalu ada mujizat, selalu ada berkat buat hidupnya. Haleluya. Satu, kita bisa melawan iblis. Jadi jangan sudah pikir kita melawan iblis hanya dengan mengusirnya. Waduh. Karena gini, saya perhatikan jenis gereja itu ada dua.
ada satu gereja-gereja yang saya sebut gereja-gereja solem gitu. Gereja-gereja yang lebih lebih sopan lah. Ya kan? Jadi kalau ada yang kerasukan setan, bisa GKI, terus HKBP gitu kan. Kalau ada yang kerasukan setan, pendetanya dipanggil, didoakan. Pendeta berdoa. Bapa di sorga, kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada salah seorang saudari kami yang kerasukan setan. Kirimlah pasukan malaikat sorgawi menghancurkan setan-setan di dalam diri saudari kami. Demi nama putramu yang tunggal kami berdoa. Berbelas kasihanlah kepada kami. Amin. Setannya lari nggak? Setannya lari nggak? Jangan bilang enggak lu. Digampar sama orang HKBP lu. Emangnya sudah pikir doa kayak gitu gak ada kuasanya? Ada juga. Setannya lari juga tapi ada tempo dong gitu. Maksudnya ada waktu untuk setannya beres-beres dulu di dalam gitu kan. Tenang-tenang terus baru keluar gitu kan. Nah yang repot gereja-gereja kayak kita nih. Betani lah, Pantekosta lah, Betel lah. Wah gereja-gereja kayak begini kalau ada orang kerasukan setan. Gak usah manggil pendeta. Pengerjanya kalau datang dalam nama Yesus setan dengar. Bayangkan setan, oh ini gereja yang itu tuh. Setan juga udah kena nih. Wah gereja yang itu tuh salah gereja nih. Ya kan. Maksudnya salah ngerasuk orang yang dari gereja mana gitu kan. Karena kan kalau gereja kita ini kan kalau lihat orang kerasukan setan kan gak usah panggil pendeta lagi, pengerja ke apa ke, pemain musik aja udah berani. Dalam nama Yesus setan dengar. Ya kan? Setan aku ikat, utaika. Kan setan harus dengar dong kalimat orang benar tuh. Taika. Aku patahkan engkau. Patah. Aku hancurkan engkau. Hancur. Aku usir engkau keluar. Sampai saya tadi bilang so hancur. Bagaimana lagi dia mau keluar? So hancur. So tabla-tabla, so tapa-tapa. Konsep kita kadang-kadang usir setan tuh gitu. Ya itu buat orang kerasukan setan. Tapi buat keseharian kita, remember. Kerinduan Tuhan untuk kita sukses. Kerinduan Tuhan untuk kita bahagia. Jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Amin. Nah tapi persoalannya iblis mencegah. Jelas sampai di sini. Segala hal yang positif yang harusnya kita terima. Segala hal yang positif yang harusnya kita lakukan. The devil try to block your ways. Setan akan coba menghalangi jalan-jalan saudara. Iya kan? Nah bagaimana kita bisa melawannya? No other way. Kita harus lawan. Sama-sama bilang saya harus lawan. Satu, hidup dengan syukur dan sukacita. Yang kedua, hidup lurus dan hidup bersih. Sama-sama bilang sama saya lurus dan bersih. Sama-sama bilang sama saya lurus dan bersih. Alkitab bilang dalam kitab Filipi, angkatan ini adalah angkatan yang apa? Bengkok dan apa? Sesat. Artinya apa? Banyak orang tuh, bahasa sehari-hari saya suka bilang gini, banyak orang sekarang ini senangnya yang aneh-aneh dan macam-macam. Ya. Kalau ada masalah berdoa. Tapi sekarang ada ajaran baru. Orang senang pergi ke yoga. Yoga is not a sport. Yoga is a worship. Iya kan? Ada banyak orang Kristen percaya yoga, saudara-saudara. Mengosongkan diri. Lah, Alkitab bilang jangan kosong, bos. 7 roh jahat yang akan masuk.
Iya kan? Ya, tapi kan kita mengosongkan diri, menentram. Loh, kita nggak harus hidup menenteramkan diri, kita harus face our problems. Amin? Iya kan? Yoga is not a sport. Yoga is a worship. Yoga itu penyembahan. Jelas sampai di sini. Amin? Kita punya cara penyembahan yang lain. Kenapa kita mesti percaya yoga? Hari ini saya mau ingatkan, ada banyak orang jadi aneh-aneh. Iya kan? Udah menikah. Udahlah kayaknya nggak bisa dipertahankan, bercerai aja. Loh, pada Allah bilang, Alkitab bilang Allah benci perceraian. Kalau kita mau bercerai kan jadi aneh-aneh. Kita udah apa itu namanya, punya suami. Kita banding-bandingkan sama suami orang. Papa tuh kurang romantis ya. Coba lihat dong, tetangga sebelah. Setiap kali berangkat kantor, dia cium istrinya. Papa mestinya begitu dong. Hah? Masa aku mesti cium istrinya juga? Nanti marah dong suaminya. Gini. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Hidup ini bersih dan lurus saja. Sama-sama bilang sama saya, bersih dan lurus. Tadi pagi saya ada cerita sesuatu. Orang sekarang nih paling senang banding-bandingkan orang. Ma, kamu tuh gak seperti mama saya ya. Mama saya kalau bikin sambal tuh enak, gak kayak mama. Bikin sambal kok pahit. Ini sebetulnya sambal atau nikotin sih, Ma? Ya. Suka banding-bandingin. Sampai istrinya sakit hati loh. Istri mana yang senang dibanding-bandingin sama mama lu itu? Ya udah lu kawin aja sama mama lu sono. Ya kan? Istri banding-bandingkan suaminya. Papa tuh gak seperti papa aku ya. Papa aku kalau TV rusak dia bisa betulin. Setrikaan rusak dia bisa betulin. Mesin cuci rusak dia bisa betulin. Lampu rusak dia betulin. Itu sebetulnya pinter atau pelit sih? Gak mau banget gitu manggil nukang. Sampai ada satu cerita. Ada orang Sangir satu. Anaknya nama Ungke. Ungke nakal banget lagi. Jadi satu kali omaknya stres kan. Dia marah sama Ungke. Ungke! Ngana itu Ungke ya? Udah nakal. Buduk sekali ngana ini. Coba lihat itu. Si Michael itu tetangga sebelah itu. Baik, pintar, sopan, gak rupa ngana. Makan sehari sekarong. Ungke marah. Ungke langsung bilang gini, Oma, kalau kita nakal kita mengerti. Kita bodoh kita mengerti. Oma mau marah silahkan. Tapi jangan banding-bandingkan dengan orang. Kita gak suka. Emang Oma mau dibanding-bandingkan? Oma marah. Oma bilang, Ungke, kita gak rupa ngana. Mau banding-bandingkan dengan siapa? Oh jadi Oma mau dibanding-bandingkan? Iya mau, siapa? Oh, dengar ya. Jadi Oma minta dibanding-bandingkan. Nih, saya mau banding-bandingkan nih. Ya bandingkan sama siapa? Lihat oma-oma yang lain. Sudah mati, kenapa Oma belum? Siapa Oma belum mati? Sementara yang lain mati. Udah Oma langsung ambil sapu. Gini nih. Hidup itu bersih-bersih saja, lurus-lurus saja. Gak perlu menginginkan milik orang lain. Gak perlu kompetisi dengan orang lain. Iya kan? Ada banyak orang gak bersih itu. Iri banget sama orang. Pengen jadi seperti orang lain. Iya kan? Makanya sampai lagu rohani aja bisa iri sama orang. Kalau lain ditolong, saya juga. Maksudnya gini, kalau mau minta tolong sama Tuhan, minta tolong aja. Pertolonganmu begitu ajaib, kan enak. Kalau lain ditolong, saya juga. Maksudnya kalau mau minta tolong sama Tuhan, minta. Nggak usah,
Tuhan, yang lain Tuhan tolong. Kita dang. Ya. Siapa mesti banding-bandingkan? Hidup ini bersih-bersih dan lurus-lurus saja. Amin. Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan suci hatinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kalau kita mulai aneh-aneh dan macam-macam. Setan paling senang sama orang Kristen yang aneh-aneh dan macam-macam. Ngerti maksudnya? Kita boleh saja orang gereja. Kita boleh saja cinta Yesus. Tapi kalau keinginan kita aneh-aneh dan macam-macam. Titik itu iblis masuk. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga. Gimana kita bisa melawan iblis? Hidup melekat pada Kristus. Karena bukan kitanya yang ditakuti setan. Tetapi roh di dalam kitanya. Amin. Iya kan? Kalau saudara berjalan sama kepala polisi, ya kan? Maka preman-preman manapun akan lari lihat saudara. Tetapi bukan karena saudaranya, tapi siapa yang berjalan bersama saudara. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Amin. Selama kita melekat pada Kristus, makanya dengar. Tiap hari usahakan read the Bible. Amin. Tiap hari usahakan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Doa di gereja hadiri. Kenapa? Kalau kita melekat kepada Kristus. Alkitab bilang apa? Waktu kita tinggal di dalam Kristus. Maka kita akan berbuah banyak. Kasih tepuk tangan dari yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya. Kerinduan Tuhan untuk kita berhasil dan bahagia. Jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Karena pada dasarnya Allah senang lihat kita senang. Nah, tetapi kemudian apa persoalannya? Iblis mencegah kita untuk menerima dan melakukan hal yang positif. Tetapi kita juga jangan menyerah dong, lawan. Amin. Karena ujian itu ada 3. 1, ujian dari Tuhan. Yang kedua, kesalahan kita. Yang ketiga, serangan iblis. Kalau itu ujian dari Tuhan, saya sabar. Kalau itu kesalahan saya harus berubah. Kalau itu ujian setan, saya lawan. Kalau setan mulai menyerang saya lawan. Gimana saya melawannya? 1, hidup dengan syukur dan sukacita. 2, lurus dan bersih. 3, apa? Melekat pada Kristus. Biar kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, hidup dengan iman dan semangat. Sama-sama bilang sama saya iman dan semangat. Alkitab saya bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang dunia hidup dengan apa? Uang. Orang dunia hidup dengan apa? Logika. Orang dunia hidup dengan apa? Dengan perhitungan-perhitungan keadaan yang ada di depan dia. Tapi selalu saya bilang, keadaan bisa berubah. Logika bisa berputar. Situasi bisa berbeda. Tetapi satu yang kita tahu, langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Selama saya pegang iman dengan kuat, selama saya tetap bersemangat, saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Alkitab saya bilang singa muda boleh melana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang beriman dan tetap semangat, akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.